Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyono dari SMA Negeri Dharma Pendidikan CGP Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan hari ini saya akan merefleksikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan meninjau kembali tugas-tugas yang diberikan pada modul 1.1. Yang pertama adalah kita mulai dari diri sendiri. Di tugas yang pertama ini kita merefleksikan pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara serta harapan dan ekspektasi setelah mempelajari modul ini. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Di dalam eksplorasi konsep ini, tugas yang diberikan adalah membandingkan pendidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, membuat audio video mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi ini kita berdiskusi tentang kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, yaitu membuat karya yang menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir adalah elaborasi pemahaman. Di dalam elaborasi pemahaman ini kita menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah saya meninjau tugas-tugas yang diberikan pada modul 1.1 ini, saya akan menyimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama adalah menuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam menuntun menggunakan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kita harus tulus ikhlas dalam menuntun anak, membimbing anak dan mengasuh anak. Kesimpulan yang kedua adalah merdeka. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan. Memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari hal itu diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin. Secara lahir dia bebas dan secara batin dia bisa mandiri. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang menurut sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman ini adalah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kesempatan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan memiliki isi keterampilan sesuai zamannya.
yaitu sesuai keterampilan abad 21. Kesimpulan yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, lebih mengarah kepada kognitif, karsa, lebih mengarah kepada afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Kesimpulan yang kelima adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba pada anak artinya pendidikan dan pendidik memandang anak dengan penuh rasa hormat, penuh kasih sayang, dan dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengasuh mereka. Karena pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Jadi orientasi kita adalah anak-anak didik kita, agar mereka nantinya mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai keterampilan yang sesuai dengan abad 21 ini. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di dalam sekolah atau di kelas saya adalah kita mengacu kepada pertanyaan pemantik yang ada di dalam instruksi tugas pada modul 1.1 ini adalah yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jawaban yang pertama, saya sering menuntut anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan di kelas tanpa ada bimbingan yang lebih dari saya sebagai seorang guru. Yang kedua, saya sering memaksa anak untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi saya. Misalnya dalam membuat presentasi, itu harus menggunakan PowerPoint, menggunakan animasi. Tanpa saya memberi pilihan kepada anak apakah mereka bisa membuat presentasi di PowerPoint atau tidak. Yang ketiga, memberikan tugas dan materi secara tekstual tanpa menyelaraskan dengan pengetahuan dan keterampilan abad 21. Yang keempat, lebih menekankan pada penilaian kognitif dan sedikit mengabaikan penilaian afektif. Tepatnya, lebih fokus mengajar dan murid mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang akan saya lakukan adalah akan memberikan bimbingan kepada anak dengan tulus dan ikhlas agar pembelajaran mereka lebih bermakna. Yang kedua, anak dalam mengerjakan tugas akan lebih memberikan keleluasaan kepada mereka. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan video yang menurut anak itu lebih mudah dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga, memberikan tugas dan materi sesuai dengan keterampilan abad 21. Itu yang dibutuhkan oleh murid setelah mereka menyelesaikan pendidikan nanti. Ini sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman. Yang keempat, menyeimbangkan antara kognitif dan afektif serta psikomotorik.
sehingga murid mempunyai pemikiran yang cerdas dan punya budi pekerti yang luhur. Yang kelima, pembelajaran yang berpusat pada murid, karena sesungguhnya pendidikan seharusnya menghamba kepada anak, sehingga anak harus dihormati dan dibimbing karena merupakan subjek belajar. Sebagai guru, seharusnya orientasi kita adalah murid-murid kita. Untuk yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan kepada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya tahu betul bahwa membuat perubahan tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang menjiwai semangat ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Demikian kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.